buatlah hatiku hati. Baju berapa? Lagu selanjutnya lagu setelah pengakuan dosa ya. Buatlah hatiku. Pujian naikkan sembahku beri bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. NKB 137 lagu penutup. Satu, tiga kan ya? Iya, 13. Cocok nih. Gimana sih? 7 menit. Sampaikan kepada Tuhan.
3. Adakah cemas mendekaumu, sampaikan kepada Tuhanmu, bimbang katakan hari depanmu, sampaikan tanpa cemburu.
Shalom. Selamat pagi dan selamat bersekutu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita boleh berkumpul walaupun pandemi Corona-19 belum juga lenyap dari kehidupan kita. Kita tetap bersyukur bahwa apapun yang di depan kita tidak akan menjadi halangan untuk selalu berjumpa, berkumpul, bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Untuk itu, mari kita bersyukur. Kita menyanyi dari pujian PKJ 25 ayat 1 dan 2. Mari berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dalam nama Allah yang Maha Mulia bagi kamu sekalian. Terima kasih, salam bagimu juga. Mari kita masuk ke dalam bermazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan. Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mari kita sambut dari NKB 5 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Injil Yohanes 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Amin. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun Tuhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunan-Nya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mazmur 30 ayat 6 berkata,
sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Tiba saatnya kita membawa ungkapan syukur kita melalui persembahan dengan nas persembahan Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 145 ayat 1 sampai 3. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan
Terimalah ya Tuhan dan berkati jugalah mereka yang akan mengolahnya. Dalam nama Yesus Tuhan, pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman atau pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Pembacaan yang berikut 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15 dan pembacaan Injil dari Injil Markus 9 ayat 2 sampai 13. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab di sepanjang pekan ini. Hanya oleh anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami dilayakkan untuk menyatakan sembah syukur kami dalam ibadah hari Minggu saat ini. Atasnya kami mengucap syukur. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama, 2 Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan.
Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan. Maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang." Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kamu punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah
bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh imam yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kamu juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semua itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 9 ayat 2 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis dengan Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan?
Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Kure sumanga puang. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Saya percaya apapun yang terjadi saat ini tetap ada sukacita. Karena kasih Tuhan menaungi kehidupan kita. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, penekanan kita atau yang biasa diistilahkan bahan utama untuk kita renungkan itu ada pada surat Rasul Paulus yang kedua untuk jemaat yang ada di Korintus atau 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dengan tema yang mengatakan kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan dalam bejana tanah liat. Kemuliaan itu berasal dari kata dasar mulia. Mulia itu artinya bermutu atau memiliki kualitas. Mulia itu berharga. Dan karenanya emas itu dikatakan logam mulia. Karena di dalamnya ada kualitas. Semakin tinggi kadarnya, semakin mahal atau berharga. Kemuliaan itu tema kita, katakan kemuliaan. Kemuliaan itu menunjuk kepada keadaan di mana sesuatu atau benda atau seseorang itu dimuliakan. Kemuliaan itu menunjuk pada keadaan seseorang atau benda menjadi mulia, menjadi luhur, menjadi terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, dari awal penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia, itu kita atau manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Kita catat itu. Bahwa awalnya saya, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Karena ketika Allah menciptakan dikatakan, mari kita menjadikan atau menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah, di situ letak kemuliaan manusia karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan maksud manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia dengan maksud menjadi
mandataris Allah untuk mengusahakan, untuk memelihara yang telah dijadikan atau yang diciptakan oleh Allah dengan sangat baik. Tetapi bagaimana dengan perjalanan selanjutnya? Dalam perjalanan selanjutnya, ini mau dikatakan bahwa ketika manusia itu tetap setia melaksanakan tanggung jawabnya, menghayati panggilannya sebagai mandataris Allah di muka bumi ini, maka kemuliaan Allah itu, statusnya sebagai makhluk mulia itu tetap. Tetapi bagaimana dengan kenyataannya? Dalam perjalanan selanjutnya, manusia yang pertama itu kemudian menjadi tidak setia. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dilakukan. Ketika mereka tidak setia, sama halnya mereka memberontak, melawan kepada Allah. Itulah awal kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan dosa itu kemudian merusak citra Allah, gambar Allah, kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia yang adalah makhluk mulia itu rusak. Hilang kemuliaan Allah dalam dirinya. Tetapi oleh kasih karunia dari Allah, bukan karena kebaikan kita, tapi oleh kasih karunia dari Allah, bukan karena upaya atau usaha kita, tetapi karena inisiatif Allah sendiri melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia kemudian menebus kita, memperbaiki, membersihkan kita, sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kemuliaan Allah itu dipulihkan di dalam diri setiap orang percaya. Sejatinya setiap orang percaya kemuliaan Allah ada di dalam dirinya. Amin. Itu seharusnya. Kesaksian Paulus ketika dia menerima Yesus, maka kemuliaan Allah terpancar dari dalam kehidupannya. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dirinya, maka apa yang Paulus katakan, di dalam diriku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Yang dahulu dia anggap bahwa kepintarannya, kecerdasannya yang sangat luar biasa, keberaniannya yang sangat luar biasa, kekayaan atau hartanya yang sangat luar biasa, itu dipandangnya sebagai sesuatu yang berharga dan mulia. Itu dulu sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Tapi setelah dia diubahkan, kemuliaan Allah nyata di dalam dirinya, dia katakan itu semuanya sampah bagiku. Sekarang yang paling berharga dan yang aku syukuri adalah Kristus ada di dalam aku. Karena itu jaminan hidupnya. Itu bekalnya untuk memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Paulus memahami bahwa harta yang sangat berharga itu adalah Kristus. Menjadi kekuatannya. Harta yang sangat berharga baginya adalah Injil. Kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat nyata dalam pengalaman
ketika Paulus menjawab panggilan pelayanan? Apa yang disaksikan dalam bacaan kita saat ini? Paulus sangat mengakui bahwa dirinya itu rentan. Paulus sangat mengakui bahwa kehidupannya itu penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan itu digambarkan sebagai bejana. Paulus katakan, saya ini tidak ada apa-apanya. Dalam menjawab panggilan pelayanan saya lemah. Saya rapuh. Itu digambarkan dengan bejana. Bejana itu kan sifatnya kan rentan, rapuh. Ya. Tetapi Paulus katakan begini, dalam hidupku yang penuh dengan kelemahan ini, kasih karunia Allah nyata di dalam diriku. Kasih karunia Allah memberikan harta sorgawi di dalam bejana ini, di dalam tubuh yang lemah ini. Allah menganugerahkan harta sorgawi. Apa itu? Kebenaran firman Tuhan, Injil di dalam diriku. Oleh kasih karunia Allah berdiam Allah melalui Roh Kudus. Sehingga bejana kehidupan Paulus, kehidupan orang percaya yang penuh dengan kelemahan itu punya kekuatan. Dia sanggup untuk menghadapi, untuk menjalani setiap panggilan walaupun syarat dengan tantangan. Sama halnya dengan Paulus. Orang percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya ini bejana. Bejana tanah liat. Kita rapuh. Makanya semua orang punya peluang untuk jatuh. Kita hanyalah bejana, lemah. Makanya terkadang kita rasa sakit. Terkadang juga kita mengalami kekecewaan. Terkadang juga kita lelah. Terkadang juga kita sedih. Kita mengalami tekanan atau tertekan dengan sangat luar biasa. Itu bejana. Kita memang lemah. Tapi jika kemuliaan Allah, jika harta sorgawi, kebenaran firman Tuhan, Injil itu tetap ada di dalam diri setiap orang percaya, maka ada kekuatan untuk menghadapi dan melewati semuanya. Saya memang penuh dengan kekurangan. Katakan begitu ya, biasa orang seperti itu. Saya memang penuh dengan keterbatasan, tapi saya kuat untuk jalani hidup ini. Itu karena apa? Kemuliaan Allah. Injil, kebenaran firman Tuhan itu memberikan dia kekuatan. Dalam persiapan kami, para pendeta, itu ada istilah yang katakan begini, casingnya memang rapuh, tapi isinya di dalam, itulah yang memberikan kekuatan. Isinya yang penting, Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Kebenaran firman Tuhan yang berdiam di dalam diri kita. Itu yang menjadi kekuatan. Terkadang juga kita biasa menyaksikan orang yang penuh dengan penderitaan. Lalu kita katakan, susah sekali hidupnya, tapi dia tetap sukacita untuk menjalani hidup ini. Itu karena kasih karunia Tuhan, harta sorgawi yang ada di dalam bejana tubuhnya yang rapuh itu, sehingga dia diberikan kekuatan. Dalam pelayanan Paulus, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Secara kasat mata, kalau kita mau melihat perjalanan Paulus setelah dia menerima dan menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya, secara kasat mata kita mau katakan begini, Paulus setelah terima Yesus, bukannya dia senang, tapi banyak kali dia menderita. Mungkin kita juga seperti itu. Dulu saya senang, tapi kenapa semakin dekat saya dengan Tuhan, semakin saya menjawab panggilan Tuhan, semakin berat tantangan.
yang dihadapi. Itu Paulus seperti itu. Dia berhadapan dengan banyak sekali tantangan dalam kehidupannya. Dan itulah konsekuensi mengikut Yesus. Pikul salib, sangkal diri, sakit. Tapi kita akan sanggup. Karena kita percaya dalam diriku yang lemah ini ada kekuatan Allah yang dikaruniakan. Pikul salib. Paulus berhadapan dengan para pengajar palsu. Ini konteks Paulus, tekanan yang dia hadapi. Kalau dalam konteks pembacaan kita, dia berhadapan dengan para pengajar palsu. Para pengajar palsu itu memanfaatkan atau memakai pelayanan sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Paulus berhadapan dengan mereka. Sementara Paulus itu kan dia melaksanakan pelayanan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bertentangan, dia berbenturan, dia berjumpa dengan orang yang jadikan pelayanan itu untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang dikatakan. Para pengajar-pengajar palsu itu mereka sudah dibutakan dengan ilah zaman ini. Itu kan yang kita baca. Mereka dibutakan dengan ilah zaman ini. Materi, jabatan, cinta, status, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak dapat melihat lagi kebenaran Injil. Orang kalau sudah dibutakan dengan materi, dengan tahta atau jabatan, dengan kedudukan, dengan hal-hal yang bersifat duniawi, itu dia akan sulit untuk melihat lagi kebenaran. Banyak orang percaya yang juga dibutakan karena terdesak. Karena terdesak dengan keadaan. Mumpung ada kesempatan, kapan lagi? Mumpung ada peluang, kapan lagi? Yang penting untung dulu. Yang penting mendapatkan dulu. Kalau persoalan caranya itu belakangan. Dia dibutakan sehingga dia tidak memakai caranya Tuhan lagi. Dia tidak menempuh jalannya Tuhan lagi. Ketika ini terjadi, dibutakan dengan ilah zaman ini, itu sama halnya kita menggadaikan atau menjual kemuliaan Allah yang sudah dipulihkan di dalam diri kita. Orang percaya itu hidupnya, dirinya sangat mulia. Kita sepakat Bapak Ibu? Diri kita ini sangat mulia. Kemuliaan kita bukan dari status kita bahwa kita puang dari kampung. Kemuliaan yang melekat dalam diri orang percaya bukan karena dia punya kedudukan yang tinggi. Kemuliaan dalam diri orang percaya bukan karena dia punya banyak harta. Kemuliaan dalam diri orang percaya bukan karena dia punya banyak materi. Tetapi kemuliaan Allah bagi orang percaya ialah karena Kristus ada di dalamnya. Karena dia sudah ditebus. Dan yang dipakai untuk menebus orang percaya itu darah Kristus. Itu tidak ada harga yang bisa membayar itu. Dan disitulah letak kemuliaan orang percaya. Orang percaya berharga, orang percaya mulia karena Kristus ada di dalam dirinya. Karena dia dianugerahkan harta sorgawi di dalam dirinya. Karena itu jangan mau dibutakan dengan ilah zaman ini yang akan menghilangkan atau menjual kemuliaan yang sesungguhnya ada di dalam diri setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, dalam menghadapi para pengajar palsu, Paulus sebagai manusia biasa, dia katakan, saya tidak sanggup. Paulus
tidak sanggup untuk menghadapi semuanya. Paulus merasakan bahwa dia tertekan, dia menderita akibat perlakuan dari para pengajar-pengajar palsu. Tetapi karena di dalam bejana hidupnya ada harta sorgawi, kemuliaan Allah, Injil atau kebenaran Allah ada di dalam dirinya, maka Paulus punya kekuatan untuk menghadapi semuanya. Sehingga dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10 itu katakan seperti ini. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas. Paulus merasakan bagaimana dia ditindas. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tuhan tidak pernah menjanjikan kemudahan. Setelah kita dipanggil dan ikut Yesus, Dia tidak pernah menjanjikan kita kemudahan. Sebagaimana Yesus, Dia menjalani jalan salib, via dolorosa. Sesungguhnya jalan itulah yang mengantar dia pada kemuliaan, pada salib. Kita sedang memperingati hari, transfigurasi. Yesus dimuliakan. Bagaimana Petrus, Yakobus, Yohanes melihat perubahan yang terjadi dalam diri Yesus. Itu mau menegaskan bahwa Yesus yang akan menjalani salib itu adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Dan karenanya mereka diperlihatkan bagaimana kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Itu dalam pembacaan kita tadi di Injil Markus. Supaya mereka tahu bahwa yang akan menjalani jalan salib itu adalah Mesias. Karena ke depan ini kita akan dibuka dengan Rabu Abu, hari Rabu, kemudian kita akan masuk dalam masa Prapaskah. Sehingga mau mengatakan begini, tidak ada kemuliaan tanpa salib. Demikian juga dengan orang percaya, masing-masing kita punya salib yang harus kita pikul. Berat jalan hidup yang kita tempuh, penuh onak dan duri. Ingatlah selalu bahwa kita memiliki harta sorgawi yang dikaruniakan bagi kita. Kristus berdiam di dalam diri kita, Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Injil atau kebenaran Allah itu akan menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Kita diberikan kesanggupan untuk mengalahkan ilah zaman ini, sehingga dengan demikian terpancar dari dalam kehidupan kita kemuliaan Allah dari bejana tanah liat ini. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Kemuliaan Allah dalam bejana tanah liat. Dalam diri kita yang rapuh ini, Allah telah mengaruniakan harta sorgawi. Hargai kasih karunia Allah, pelihara, tetaplah berpaut kepada Tuhan, mengandalkan firman-Nya, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk mengalahkan ilah-ilah zaman ini. Sehingga dari dalam diri setiap orang percaya, dari bejana tanah liat ini akan terpancar kemuliaan Allah. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Terpuji Engkau ya Allah yang maha besar, Bapa yang setia penuh rahmat. Hanya oleh kasih karunia-Mu lah kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan dalam Tuhan.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan iman kami. Bagaimana kami menjalani kehidupan ini yang syarat dengan tantangan, dengan selalu mengandalkan Tuhan, dengan selalu menghayati bahwa kami tidak berjalan dengan sendiri, tetapi Tuhan selalu ada bagi kami. Kasih karunia dari Allah telah menganugerahkan Injil di dalam diri kami, yang adalah kekuatan untuk kami menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini. Allah Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami. Ubahkan hidup kami Tuhan, supaya hidup kami yang diubahkan ini selalu memancarkan kemuliaan Allah. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Masa-masa pandemi saat ini, mewabahnya COVID-19 dalam berbagai bidang kehidupan, kami mengalami banyak keterbatasan dan berdampak bagi pemenuhan kebutuhan hidup. Kami ada dalam situasi yang sulit, tapi kami percaya kami punya Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu bersama-sama dengan kami, yang akan mencukupkan apa yang kami butuhkan, yang akan terus membukakan kami jalan untuk setiap persoalan yang kami temui dalam kehidupan ini. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati anak-anak, cucu-cucu, berikan pertumbuhan yang baik, karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Berkati orang tua kami yang telah menjalani usia lanjut, Tuhan tetap peliharakan, berikan semangat dan sukacita untuk tidak kehilangan sukacita karena menghayati bahwa sejatinya masa tua itu adalah anugerah terindah dari Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, di dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang menjalani perawatan. Ada yang menjalani perawatan di rumah sakit, ada yang menjalani perawatan di rumah. Bahkan mungkin Tuhan kalau ada yang belum sempat kami ketahui dan mereka sementara menjalani perawatan di rumah atau menjalani isolasi mandiri. Ya Allah Bapa dalam sorga, tetap berikan semangat, Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan dan memberikan kesembuhan. Yang berduka, kami sedang berduka bersama dengan Bapak Agustinus Sapan atas meninggalnya orang tua yang dikasihi di Tanah Toraja. Kuatkan dan hiburkan Tuhan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mendoakan untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan. Ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu, supaya mereka berserah penuh kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang mengalami berbagai bentuk sukacita dalam hidup ini, yang berhari ulang tahun pernikahan, yang berhari ulang tahun kelahiran, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang saat ini mereka sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan, punyamu-lah semuanya. Bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan. Kuatkan iman untuk mereka tekun dan sabar, meyakini bahwa waktu Tuhan pasti akan tiba. Tuhan memberikan yang terbaik dalam harapan-harapan atau cita-cita mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Mendoakan jemaat-Mu yang karena pekerjaan mereka harus terpisah jauh dari keluarga, dimanapun mereka ada saat ini. Kami memohon Tuhan mengasihi, memelihara, menjaga siang dan malam dalam perjuangan mereka, dan berkat Tuhan senantiasa nyata dan dialami. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis dalam jemaat Tuhan, jemaat keramat, pengurus OIG,
Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami bisa menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh dilangsungkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan nikah setelah ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan memberkati pelayan yang akan mengambil bahagian. Tuhan, jika Tuhan berkenan, berikan kami keadaan atau cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan pemberkatan nikah, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan yang dimuliakan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Hidup kami semua pada minggu akan datang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. 2 Korintus 4 ayat 7-8 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemericik. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sidang jemaat Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, di rumah maupun di mana saja, pergilah dan pancarkanlah kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga semua orang di sekitarmu menikmati sejahtera Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Diharapkan kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Kita bersyukur atas pelayanan Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk pada hari ini, juga yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan yang dimuliakan. Ibadah Rabu Abu pada tanggal 17 Februari pukul 16 WIB atau jam 4 sore, harap warga jemaat memperhatikannya. Ibadah pemberkatan nikah Saudara Fernandes Lolong dengan Saudari Alian Mursala Tiupin pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 11.30 WIB bertempat di Gereja Toraja Jemaat Keramat atau setelah ibadah. Berita tambahan, berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Julius Batok Sapan, orang tua dari Bapak Agustinus Sapan, pada hari Minggu 14 Februari 2021. Tuhan Yesus yang selalu kiranya menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Sebelum kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, mari kita angkat satu pujian. Adakah berat beban hidupmu? Saya undang bangkit berdiri. Maaf, masih ada berita tambahan. Telah meninggal dunia Bapak Yakob Solu, kakak dari Ibu Yeni Solu, di Jakarta tanggal 8 Februari 2021 dan telah dimakamkan tanggal 10 Februari 2001 di San Diego Hill. Dulu beliau pernah menjabat sebagai majelis di Gereja Toraja. Kiranya Tuhan senantiasa menghibur keluarga yang ditinggalkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.